Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdol, NIM 0503182100. Jurusan Perbankan Syariah kelas 5G, dosen pengampu Bapak Asrah Irdiansra MSI. Untuk tugas UAS penganggaran saya mengambil materi ke-15, yaitu metode penyusunan anggaran. Langsung saja masuk ke materi metode alternatif penyusunan anggaran atau target costing dan Kaizen costing. Target costing adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga pasar kompetitif. Dengan demikian perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Dalam metode ini, perusahaan menetapkan biaya produk yang dianggap sesuai dengan keadaan pasar, menentukan laba yang diinginkan, baru kemudian menetapkan harga jual produk tersebut kepada masyarakat dengan rumus metode ini, yaitu yang di atas ini. Ada dua alasan mengapa target costing sebaiknya digunakan oleh perusahaan dalam situasi pasar yang kompetitif, yaitu yang pertama, perusahaan tidak dapat menetapkan dan mengendalikan harga jual produk secara sepihak. Harga jual ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang kedua, sebagian besar biaya produk ditentukan pada tahap desain. Kemudian mengimplementasikan target costing. Terdapat beberapa fase yang saling berkaitan satu sama lain. Tahap-tahap yang harus dilakukan perusahaan. Yang pertama, menetapkan harga pasar. Yang kedua, menentukan laba yang diharapkan. Yang ketiga, menghitung target costing pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan. Yang keempat, menggunakan rekayasa nilai untuk mengidentifikasi cara yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya produk. Selanjutnya masuk ke balance sheet scorecard. Balance sheet scorecard adalah merupakan alat manajemen kontemporer untuk membuat anggaran kinerja atau rencana kerja dan penilaian kinerja manajemen perusahaan yang mencakup aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis, pembelanjaan, dan pertumbuhan. Balance sheet scorecard membuat anggaran kinerja yang pengendalian kinerja di dalam 4 aspek organisasi yang saling menunjang satu sama lain, yaitu yang pertama aspek keuangan, yang kedua aspek pelanggan, yang ketiga aspek proses bisnis, yang keempat aspek pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya masuk ke balance sheet scorecard. Balance sheet scorecard adalah merupakan alat manajemen kontemporer untuk membuat anggaran kinerja atau rencana kerja dan penilaian kinerja manajemen perusahaan yang mencakup aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis, pembelanjaan, dan pertumbuhan. Balance sheet scorecard membuat anggaran kinerja yang pengendalian kinerja di dalam 4 aspek organisasi yang saling menunjang satu sama lain, yaitu yang pertama aspek keuangan, yang kedua aspek pelanggan, yang ketiga aspek proses bisnis, yang keempat aspek pembelajaran dan pertumbuhan.